Ini kayu besi. Yang pas muatan yang udah dibalak ya. Tiga jenis kayu yang banyak sini, Pak. Tiga jenis kayu yang banyak. Jenis kayu yang banyak cuma nyato, binuang, dan marsa batu. Tiga jenis kayu yang sangat banyak di sini. Aktivitas pemantauan kita yang terakhir di Maluku Utara, mereka menggunakan status kelompok tani untuk istilahnya mengelabui pemantau dan juga publik itu. Dengan menggunakan kelompok tani itu seolah-olah bahwa itu aktivitas dari masyarakat. Padahal masyarakat di 3 desa yang ada di Halmahera Tengah, di Sagia, Fritu, dan Kia, merasa tidak ikut dilibatkan pembentukan itu. Begitupun setelah kita cek di lapangan, ternyata mereka memang melakukan penebangan hingga di luar batas yang seharusnya mereka boleh tebang. Lebih tepatnya, mereka melakukan penebangan hingga lewat ke hutan produksi konversi atau masuk hingga ke kawasan hutan. Yang seharusnya padahal mereka hanya menebang di area APL. Kita sedang mengungkap kasus ini, artinya ini ternyata sebenarnya persoalan ilegalitas ini sebenarnya seperti gunung es yang kelihatan satu, tapi sesungguhnya ini bisa banyak sekali praktek-praktek itu, tapi kemudian ya ini belum terbongkar gitu loh. Di industri primer kita juga menemui kayu-kayu bulat yang dikirim dari Papua, Papua Barat, Kalimantan, Maluku, itu tidak ada tanda-tanda barcode maupun tanda ilegal sebagai mandat dari Perdijen 14 tahun 2016 bahwa kayu-kayu bulat dari hutan alam ini wajib dibumbukan tanda barcode. Tanda barcode ini sebenarnya kalau di scanner ini kemudian memunculkan siapa yang mengirim industri ini dan ini dikirim kemana, jumlahnya berapa kubik, berapa jenis kayunya apa itu kan. Itu yang terjadi, banyak kayu-kayu olahan dari hutan alam yang tidak ada tanda barcode dan kemudian ini masuk ke industri-industri diolah seperti itu kan. Kami menemukan banyak pelanggaran di lapangan, diantaranya penebangan di luar konsesi. Kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang terutama untuk kasus land clearing, untuk kasus-kasus pembukaan perkebunan sawit, kemudian ada pemanfaatan kayunya tanpa IPK, kemudian ada juga yang tanpa SPLK, yang kemudian kayu-kayu tersebut masuk ke dalam rantai suplai SPLK. Kami juga menemukan ada perusahaan yang tanpa sertifikat, kemudian dia bisa menggunakan sertifikat milik perusahaan lain atau katakanlah pinjam bendera yang kemudian dia melakukan transaksi dan mengekspor kayunya ke luar negeri. Selain itu, kami juga menemukan ada banyak sekali terjadi konflik antara perusahaan dan juga masyarakat setempat, baik masyarakat lokal atau masyarakat adat yang berada di sekitar konsesi. Saat ini, kalau kita coba bandingkan antara jumlah perusahaan dengan jumlah pemantauan kami, di mana ada hampir 500 HPH dan HTI yang saat ini existing. Kemudian ada 3.000 lebih industri yang dia sudah bersertifikat. Sementara pemantauan kami hanya mencapai hampir 10% saja dalam kurun waktu 9 tahun ini. Ini artinya hanya 1,sekian% per tahun. Tentunya ini menjadi PR bagi kita semua untuk melakukan penguatan, peningkatan pemantauan. Kemudian satu lagi yang lebih penting adalah pemantau independen harus mendapatkan jaminan keberlanjutan atas pemantauan-pemantauan yang mereka lakukan untuk tentu saja menjamin kredibilitas sistem ini. Di bulan Desember 2018 ini yang pertama ada sekitar 40 kontainer kayu dari Papua Barat yang diamankan oleh Gakum KLHK. Itu di Pelabuhan Tanjung Perak itu kan. Itu modusnya 90% kayu-kayu yang tidak jelas asal-usulnya atau dari hasil pembalakan kayu ilegal. Ini memang bentuknya kayu olahan. Nah, kemudian di Februari temuan juga 35 kontainer ya, itu dari Kepulauan Aru. Itu kayu-kayu merbau juga, kayu-kayu olahan. Jadi mulai Desember, kemudian Januari, Februari, ini semuanya kayu-kayu olahan. Yang jumlahnya 400 lebih kontainer.
Jawa Timur menjadi satu muara kayu-kayu besar. Data di tahun 2016 ini kurang lebih hampir 3 juta meter kubik Mas, kayu-kayu yang kemudian dipasok ke Jawa Timur nih. Kayu-kayu dari hutan alam atau hutan tanaman lah, yang banyak hutan alam nih, dari Papua, Papua Barat, Kalimantan maupun Maluku. Kaget, artinya kaget ini kayu sebanyak itu kok dengan aman bisa jalan melalui kapal-kapal ratusan ke Jawa Timur. Padahal di situ ada bea cukai, ada kemudian Pol Aero, ada kepolisian. Ini sebenarnya seperti apa sih sebenarnya model-model mereka itu kan? Karena JPIK kan sangat terbatas sih kewenangan kami apalagi di pelabuhan ini ya, yang nggak punya kepentingan atau pejabat yang tidak punya kepentingan itu memang tidak bisa masuk. Kami senang bahwa masyarakat sipil saat ini sudah terlembagakan di dalam SPLK, di mana publik secara luas tentunya ini bisa terlibat aktif dalam mendorong perbaikan tata kelola hutan kita. Walaupun tentu saja menurut pemantauan kami masih terdapat beberapa hal, baik pelanggaran, baik hal-hal tertentu yang perlu peningkatan, yang tentunya ini menjadi PR kita semua untuk diperbaiki ke depan. Beberapa temuan hasil pemantauan kami saat ini belum tertangani dengan baik. Misalnya tentang penanganan ketidaksesuaian bahkan penegakan hukumnya. Seharusnya hasil-hasil pemantauan kami ini digunakan untuk perbaikan sistem, di mana ada penguatan pada aspek transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas dari sistem itu sendiri. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dilakukan itu kan. Karena ya kayak kemarin kita cukup kaget kan. Kasus-kasus 57 kontainer yang disidangkan masih 21 kontainer hanya 1 tahun penjara. Ini saya kira sangat merasai rasa keadilan masyarakat. Kami sebagai pemantau independen sangat berharap proses penegakan hukumnya dilakukan sampai tuntas dengan mencari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Termasuk bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku. Seharusnya mampu memberikan efek jera. Kekhawatiran kami bila kasus ini tidak tertangani dengan baik, maka bisa jadi menjadi isu untuk mempertanyakan kredibilitas sistem SPLK. Kayu-kayu hasil sitaan kemarin mestinya tidak dilelang. JPK khawatir kayu-kayu yang kemudian dilelang itu akan masuk industri yang memiliki sertifikat. Tentunya ini akan mencederai sistem SPLK itu sendiri. Karena kayu-kayu ilegal kemudian bisa masuk ke pasaran internasional. Dengan adanya kasus seperti yang terjadi di Surabaya, pemantau independen melihat pentingnya kerjasama dan koordinasi dengan para pihak, terutama dengan para penegak hukum seperti Dirjen Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SPLK ini kan sebenarnya poin besarnya adalah untuk menghentikan praktek-praktek illegal logging dan perdagangan kayu ilegal. Ternyata kayu-kayu yang itu ilegal ternyata masih beredar di rantai pasaran, bahkan diterima oleh industri-industri yang memang sudah dipastikan dijamin oleh lembaga sertifikasi. Ini 100% dari sumber yang legal atau sumber yang halal itu kan. Tapi sistem ini sebenarnya kan sistem model pemberian sertifikasi ya. Dan yang melakukan sistem ini adalah lembaga sertifikasi kayu. Dan mereka datang sekali atau 2 tahun sekali itu kan. Dan skema ini kan skema checklist ini. Nah, dalam tenggat waktu 1 atau 2 tahun ini, siapa yang bisa menjamin bahwa sumber-sumber kayu yang kemudian diterima oleh korporasi atau industri ini berasal dari sumber yang sah, sumber yang legal? Pemantau independen, misalkan di dalam konteks JPIK, kita punya anggota 400-an itu kan. Masih jauh dari yang kita harapkan. Belum lagi teman-teman pemantau menghadapi persoalan data informasi yang sangat terbatas, soal keamanan, tapi kita dituntut untuk melakukan kerja-kerja monitoring terhadap mulai dari rantai hulu sampai hilir itu kan, mulai dari proses penebangan, pengangkutan, kemudian pengolahan kayu sampai pemasaran. Ini memang harus dipantau oleh pemantau independen atau seluruh masyarakat. Kita juga mendorong penguatan untuk sistem ketelusuran kayu, di mana saat ini sudah terdapat sistem informasi penata usahaan hasil hutan atau SIPUH. Kemudian, pemantau independen harus mendapat
memberikan jaminan transparansi atas data yang ada di sistem tersebut agar pemantauan-pemantauan yang dilakukan bisa lebih efektif. Ketika aspek keterurusan ini telah terjawab, maka ini akan mendukung implementasi SPLK lebih baik lagi. Dan tentunya ini akan menjadi tahapan yang baik untuk menuju pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Keterbukaan informasi sangat penting bagi pemantau independen karena memang itu sebagai dasar kita untuk melakukan verifikasi di lapangan. Jika kita tidak memiliki data yang baik, data tidak terbuka, kita hanya bisa melakukan pemantauan dan verifikasi dari aspek sosial dan ekologis. Kita tidak bisa melakukan pemantauan dari aspek produksi, asal-usul sumber kayu, kubikasi kayu, jenis kayu, sehingga itu akan sangat berpengaruh pada hasil pemantauan yang akan kita lakukan.